Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar satu hal yang menjadi dasar seluruh ibadah kita, atau yang biasa dikenal bersuci atau taharah. Materi ini bersumber dari kitab Matan Takrib, salah satu kitab fikih dasar dalam mazhab Syafi'i yang sangat populer. Dalam ajaran Islam, taharah atau bersuci memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi syarat diterimanya berbagai bentuk ibadah, terutama sholat yang merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal tersebut melalui sabdanya, "Toharoh adalah separuh dari iman." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya rutinitas fisik semata, tetapi bagian dari kesempurnaan iman seorang Muslim. Islam memandang kebersihan sebagai wujud ketaatan dan penghormatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus cermin dari kedisiplinan serta kepekaan spiritual. Penegasan mengenai pentingnya bersuci juga termaktub dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat ini menekankan bahwa bersuci memiliki dua dimensi, yaitu kebersihan lahir dan kebersihan batin. Kebersihan lahir diwujudkan melalui wudhu, mandi wajib, serta menjaga diri dari najis dan kotoran. Sementara itu, kebersihan batin tercapai melalui taubat, introspeksi diri, dan upaya sungguh-sungguh untuk menjauhi maksiat. Dengan demikian, bersuci tidak hanya berfungsi mempersiapkan tubuh untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menjadi proses penyucian jiwa agar seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang dan bersih. Melalui taharah, seorang muslim belajar untuk hidup tertib, disiplin, serta menjaga kesucian diri dalam setiap aspek kehidupan. Inilah alasan mengapa Islam menempatkan taharah sebagai pondasi awal untuk menyempurnakan ibadah dan memperkuat hubungan spiritual antara hamba dengan Tuhannya. Kitab Takrib menjelaskan bahwa air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun atau luapan air dingin. Semua ini termasuk dalam kategori air suci dan mensucikan, selama tidak tercampur dengan najis atau benda lain yang mengubah sifat air. Dalil Al-Quran, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Allah menurunkan air dari langit untuk menyucikan kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Dalam kitab takrib rukun wudhu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh 2 tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki secara tertib. Ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab takrib dijelaskan bahwa terdapat 6 perkara yang dapat membatalkan wudhu dan karenanya wajib diperhatikan oleh setiap muslim agar ibadahnya tetap sah. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kemaluan atau dubur, baik berupa air kecil, air besar, atau angin, maupun cairan lainnya. Hal ini termasuk sebab paling umum yang membatalkan wudhu dan telah disepakati oleh para ulama. Kedua, hilangnya akal baik karena pingsan, mabuk, gila, atau kondisi lain yang membuat seseorang tidak sadar. Ketika akal tidak berfungsi, otomatis wudhu menjadi batal karena syarat kesadaran dalam beribadah tidak terpenuhi. Yang ketiga itu ada tertidur pulas, yang membuat seseorang kehilangan kontrol atas dirinya. Berbeda dengan tidur ringan yang masih memungkinkan seseorang untuk tetap menyadari keadaan sekitarnya.
Tidur pulas dianggap dapat menyebabkan keluarnya sesuatu dari tubuh tanpa disadari hingga wudhu menjadi batal. Keempat, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sekedar bersentuhan dengan kulit perempuan atau laki-laki non-mahram, walaupun tidak disengaja dan tanpa disertai syahwat tetap membatalkan wudhu. Karena itu hal ini menjadi perhatian penting bagi umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i. Yang kelima, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan atau bagian dalam jari tanpa penghalang. Perbuatan ini menurut banyak ulama dianggap sebagai sebab batalnya wudhu karena menyentuh area yang dianggap sensitif dan memiliki hukum khusus. Yang keenam, menurut pendapat terbaru yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah menyentuh area sekitar dubur juga termasuk pembatalan wudhu. Pendapat ini muncul sebagai penyempurnaan dari pemahaman fikih sebelumnya, mengingat area tersebut memiliki hukum yang sangat sensitif dan kemaluan. Dengan memahami keenam hal ini, seorang muslim dapat menjaga kesucian dirinya dengan lebih baik, sehingga ibadah yang dilakukan, khususnya sholat, tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga 6 perkara yang mewajibkan mandi. Bagi laki-laki dan perempuan, jima atau bersetubuh keluar mani meninggal dunia. Khusus perempuan ada haid, nifas, melahirkan. Ada juga dalam Al-Quran yang berbunyi wa in kuntum junubun fattaharu. Artinya jika kalian junub maka bersucilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kitab Takrib menjelaskan semua bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Kulit bangkai menjadi suci dan disamak kecuali anjing dan babi. Bejana yang dijilat anjing dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis Sahih Muslim. Tayamum dilakukan ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Rukunnya ada niat, mengusap wajah, membasuh 2 tangan sampai siku secara tertib. Dalil Al-Quran yang artinya jika kalian tidak mendapatkan air, bertayamumlah dengan debu yang suci. Quran surat An-Nisa ayat 43. Hadirin rahimakumullah, taharah adalah pintu masuk ibadah kita. Tanpa taharah, sholat tidak sah, dan ibadah lain pun tertolak. Maka dari itu, penting bagi kita memahami ilmu bersuci mulai dari wudhu, mandi wajib, hingga tayamum. Marilah kita menjaga kebersihan diri pakaian dan tempat ibadah agar sholat dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang mencintai kebersihan dan mencintainya karena kesucian hati dan tubuh. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.